Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Peserta bahasa Al-Qur'an, anak-anak Bapak, kaum muslimin muslimat, pertemuan kita kemarin adalah masuk pelajaran kedua. Jadi pada bahan yang disediakan ada pelajarannya sebanyak beberapa pelajaran. Pelajaran pertama sudah selesai, itu berpola haza, hazihi, zalika, tilka, yaitu isim syarat. Pola kedua adalah, atau pada pelajaran kedua ini, pokok kalimatnya jabatan atau nama orang. Nah, kemarin kita sudah menguraikan contoh-contoh, misalnya nama orang, biar diulang sedikit. Seperti yang sudah dikemukakan, nah, misalnya nama kota. Jadi kalau nama kota tidak pakai alif lam di depannya. Padang, nazifatun. Jakarta, wasi'atun. Jakarta adalah luas. Dihukum mu'annas saja kalau nama-nama kota. Baganbaru, jayyidah. Baganbaru cantik, bagus. Nah, baru ini nama orang. Osmanu salihun. Salihun. Ya, Mahmudu zaki. 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 Aisyatu Salihatun. Ini yang perlu kita ingat, kalau pokok kalimatnya nama kota tidak perlu dikasih a. Dan begitu juga kalau pokok kalimatnya nama orang. Cuma yang perlu diperhatikan, kalau dia nama orang dari Arab, maka dia baris depan. Tapi kalau dia nama selain Arab, tentu menurut nama aslinya saja. Misalnya kita buat, ada namanya Helen. Misalnya Helen adalah orang yang soleh, maka sebut saja Helen, jangan tidak perlu dipakai Helenu, ya. Helen solehatun. Nah, ya, solehatun. Nah, itu di undang-undang pertama. Di yang kedua, nama atau jabatan, pokok kalimatnya. Seperti al-mudarrisu, at-tabibu, al-fallahu, al-muazzin. Nah, itu dikasih alif lam. An-najjar. Jadi itu dikasih alif lam. Begitu undang-undang. Cara membaca alif lam, kemarin Buya sudah menerangkan, caranya adalah ditulis al di depannya, kemudian didekatkan huruf yang akan diuji, apakah huruf bintang, apakah huruf bulan atau matahari. Bulan. Kalau huruf matahari syamsiah, kalau huruf bulan qamariyah. Misalnya kita menguji huruf jin, ya, huruf jin ini dikasih al di depannya. Bagaimana bacanya itu? Al-ja atau al-ji. Jadi tidak dibaca aja. Misalnya menguji huruf qaf. Ya, al-qalamu. Menguji huruf ra misalnya. Ar-rai. Ar-ra. Jadi kalau dia melengket berarti hurufnya huruf samsiah. Begitu cara membacanya. Kalau menjadi pokok kalimat. Jadi coba bisa diulang. Yang kita pelajari pada pelajaran kedua adalah pokok kalimatnya nama kota, kemudian nama orang, kemudian jabatan atau benda. Benda itu pun mungkin benda yang nyata seperti gunung, batu, mobil, tapi ada bendanya berasal dari abstrak atau kata kerja. Misalnya
disebutkan makanan, disebutkan pertolongan, disebutkan kemenangan. Nah, itu abstrak. Itu juga dikasih alif lam. Misalnya pujian. Nah, ini dia kan. Alhamdulillah. Ini adalah kata benda tapi abstrak. Ya, itu makanya dikasih al. Nah, ini kalau jadi pokok kalimat. Nah, untuk prakteknya, seperti ini. Seperti ini kita lihat. Nah, langsung sekali. Seperti ini. Ada di sini misalnya al-mudarrisu. Al-mudarrisu nasyitun. Seorang guru laki-laki rajin. Nah, jadi al-mudarrisu pokok kalimat. Ini pokok kalimat. Nah, nasyitun adalah menjadi khabar atau sebutan. Nah, bisa ingat, pertanyaannya begini. Kenapa al-mudarrisu barisnya su? Kenapa dibaca? Karena alif lam. Bukan. Karena dia pokok kalimat. Kalimat. Nah, undang-undangnya begitu karena pokok kalimat. Dan kenapa pula dia dikasih al? Karena pokok kalimat. Pokok kalimat. Kalau dia pokok kalimat, diberi al, ya, diberi al di depannya. Kalau kemudian barisnya baris sin ini su. Jadi itu makanya al-mudarrisu. Kira-kira kalau disamakan seperti bahasa Inggris pakai the ini. The teacher. The teacher. Jadi al-mudarrisu sebutannya nasyitun. Coba dijawab lagi. Kenapa dibaca nasyitun tidak nasyitan? Karena kalau nasitan itu kalimat negatif. Iya, tapi itu kalau ada laisa begitu. Tapi yang jelas kenapa tidak dibaca nasyitan? Ya, karena fungsinya ini adalah menjadi sebutan. Predikat. Undang-undang sebutan predikat berbaris depan. Jadi mubtada wajib berbaris depan, khabarnya pun wajib berbaris depan. Kemudian selain itu mubtadanya itu atau pokok kalimatnya ini harus pakai al. Nah, itu jawabnya. Jadi dibaca al-mudarrisu nasyitun. Nah, yang ini apa bacaannya? Coba al-mu'adz. Al-mu'azz. Tidak ada al-mu'azzi. Al-mu'azzin. Ya, kasih barisnya. Ya, al-mu'azzinu. Terus mana kabarnya? Qaimun. Iya, qaimun. Nah, ini tidak boleh dibaca al-mu'azzinun lagi. Ini pun tidak boleh dibaca al-mudarrisun. Karena kalau ada alif lam di depan, pantang pakai tanwin dan menyalahi peraturan. Jadi itu maka dibaca al-mu'azzinu qaimun. Ya, al-mu'azzinu qaimun. Seorang muazzin, ya karakternya dia adalah orang yang berdiri. Ya. Coba ini lagi. Al-mudarrisatun. Al-mudarrisatu. Coba diulang. Al-mudarrisatu. Mudar. Al-mudarrisatu. Zakiyatun. Iya, na'am, zakiyatun. Seorang guru perempuan itu bersih atau pintar, zakiyah. Terus ini lagi al-baitu wasi'un. Wasi'un, ya, na'am. Al-baitu wasi'un. Ya. Al-baitu wasi'un, ya. Buya ulang lagi, kenapa dibaca al-baitu tidak dibaca al-baita? Karena dia pokok kalimat. Ya, barisnya mesti pokok kalimat. Kenapa dikasih alif lam? Untuk apa? Syarat pokok kalimat juga. Karena pokok kalimat. Kalimat. Kalau ini setiap pokok kalimat, mana sebutannya? Wasi'un. Apa? Wasi'un.
Kenapa dibaca wasi'un, tidak wasi'an, tidak wasi'in? Karena predikat sebutan. Ya, karena menjadi predikat. Jadi asal ada subjek, ada predikat. Predikat undang-undang berbaris depan. Nah, itu yang perlu diulang-ulang. Nanti kalau bertemu dalam Al-Quran itu, baru kita pas. Terus ini lagi. Coba kasih baris lagi. Asa, As. Nah, ini dibaca as. Kalau asa, ini dibaca al. Nah, coba bisa membedakan. Kenapa ini dibacanya al, al-bay? karena Kalau ketemu ini ba. dibaca kok a? Ketemu ba, satu ketemu sin. Huruf kamariah. Ya, kalau ba berarti hurufnya huruf qamariyah, kalau Dan sin berarti syamsiah. huruf syamsiyah. Cara mentesnya mudah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau Buya gurunya itu yang mengajarinya dulu Ustadz rahimahullah Daram Yunus ya. Bukan Muhammad Yunus tapi Daram Yunus. Daram Yunus itu adalah juga orang Batu Sangkar. Ya, pandai ya. Menulis pandai, khat pintar, dialah yang mengajari. Jadi kalau mencari huruf qamariyah dan samsiah bukan dihafal, tapi dipraktekkan langsung. Dikasih al di depan, kemudian didekatkan huruf yang dites. Misalnya kalau mau menguji fa atau seperti ini, mau menguji ba al-bait ya. Jadi ini dibaca as-sayyaratu jadidatun. Mesti yang perlu diingat juga subjek ini kalau dia berbentuk muannas, ini bentuk apa nih katanya? Muannas. Apa tanda muannasnya? Ada ta marbutah. Ya, ada ta marbutah. Marbutah dia disangkut, dibulatkan gitu ya, tanda bulat. Maka sebutannya juga harus bulat. Ya, pakai ta bulat. Nanti akan diterangkan apakah seluruh kata benda itu ada muzakkar, ada jamaknya? Tidak. Ya. Terus ini lagi. Al-jibalu. Bukan jibal, al-jabal ya. Jabal. Al-jabalu. Al-jabalu. Ali. Melengkapi sekali. Ali. Aslinya aliun. Ya, jadi al-jabalu ali. Cukup begitu. Ya, aliun sebenarnya. Jadi al-jabalu ali. Gunung itu tinggi. Nah, jadi ini contoh pelajaran kedua. Mesti di dalam hafalan kita itu. Jadi pokok kalimatnya mungkin nama orang, mungkin nama kota, mungkin nama jabatan atau profesi seseorang, atau mungkin kata benda tok seperti ini, sayyarah, gunung. Ya, tapi kalau muazin ini kan sudah profesi, mudaris juga profesi. Tapi kalau al-bait tidak profesi itu, betul-betul benda ya. Nah, sekarang pada pelajaran pertemuan kita di buku pelajaran kedua ini, pertemuan kedua ini di pelajaran kedua. Misalnya di sini misalnya Buya tuliskan seperti ini ya. Coba dipraktekkan ya. Ini kan masih masih Arab tidak berbaris atau dikenal dengan Arab gundul. Kalau Arab gundul, coba bagaimana memberi baris nanti ini. Lihat ya. Ya. Nah, ini. Nampak tulisannya? Nampak. Nah, coba kalau berani. Kasih baris, coba. Al-mudarisatun. Al-mudarisatu. Jamilatun. Kalau al-mudaris dibuat berarti guru perempuan. Nggak mungkin di sini, ya boleh juga. Tapi coba buat madrasah, coba.
Al-madrasatun. Ah, tun atau Al-madrasatu. tu? Ah, ya. Al-madrasatu jamilatun. Taib. Jadi taibah. Jadi ini sekolah itu, jadi itu pakai apa dia? Pakai the di sini sebenarnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sama seperti itu. The school is, kalau bahasa Inggris kan pakai to be. The school is good. Ya, jadi ini enggak. Al-madrasatu jamilatun. Itu dia ya. Coba berikut. Berarti kali ini harus betul ya. Coba kalau sekiranya kita membuat seperti ini. Sebutannya kalau di atas kan jamilah. Jamilah bagus. Al-madrasatu jamilatun. Coba kalau sekiranya coba apa? Buat subjek Al-masjidu. Al-masjidu jamilun. 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 Gitu ya. Betul. Itu. Jadi apa namanya? Kalau jadi itu yang dipakai di sini jamil. Kan beda itu. Artinya cantik juga. Jadi al-masjidu jamilun. Kalau di sini al-madrasatu jamilah. Apa bedanya? Mal farqu bainahuma? Muannas dan muzakkar. Ini pokok kalimatnya muannas, sebutannya juga harus muannas. Kalau ini pokok kalimatnya muzakkar, sebutan muzakkar. Sama seperti di haza hazihi. Jadi mesti paralel, mesti sama baut dengan mor ya. Tidak boleh lain dari itu. Jadi itu juga Padang, Nazifah, Ahmad. Kalau di sini misalnya, Buya buatkan misalnya ini lagi ya. Ahmad. Coba. Terus di sini dibuat sebutannya. Coba di Ahmad muslimun. Kasih Ahmad, jangan dimatikan. Coba kasih baris Ahmad. Ahmadu muslimun. Ya. Ahmadu muslimun. Jadi di sini tidak bolehkah dipakai al-Ahmad? Tidak boleh. Tidak boleh. Muslimun. Coba ini lagi ya. Dipakai misalnya ini. Ini populer nih. Hindun ya. Yes. Hindun. Coba terkas saja. Apa dibuat? Hindun adalah seorang Hindun muslimatun. Iya. Jadi Hindun muslimatun. Otomatis tuh. Jadi Hindun muslimatun. Hindun muslimatun. Coba misalnya ini satu lagi. Itu kan berarti berkaitan profesi dan nama orang. Coba misalnya seperti ini. Apa bacanya? Al-kitabu. Sebenarnya kalau jujur ya, kita belum berani membaca Alkitabu. Yang paling-paling kita bisa baca Alkitab, itu aja. Kenapa? Alasannya saya kan belum tahu dia fungsinya jadi apa. Bisa saja nanti Alkitabah, bisa Alkitabi, bisa Alkitabu. Nah sekarang sesuai dengan pelajaran. Ya ini karena jadi pokok kalimat dibuatlah Alkitabu. Begitu. Maka orang-orang yang belajar Arab Islam, ya belajar Arab pintar-pintar ya. Hampir sama kajian matematik. Alkitabu, coba. Misalnya Alkitabu, buku itu misalnya sangat besar. Jadi Alkitabu dibuat di sini kabi. Coba kasih baris. Kabirun. Alkitabu kabirun. Kabirun.
Nah, sekarang kita mau mencari apakah ada kitab ini bentuk muannasnya. Tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, itu makanya begitu. Jadi jangan. Tapi kalau ini al-masjidu kan muzakkar ini, laki-laki muzakkar. Nah, muzakkar ya. Apakah ada pula muannasnya ini? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau al-mudarris, al-mudarrisah, ada muzakkarnya? Ada. Ada. Nah, jadi itu nanti kata-kata ini, kata benda itu yang profesi, ada yang muzakkar, ada muannas, ada yang qafal, ada yang tidak. Nah, jadi itu kira-kira pelajaran. Nah, kalau kita kembali ke pelajaran lama atau ke ini kembali ke apa? Berarti ini kan bentuknya bentuk kalimat ini Positif. ya kalimat biasa. Jadi ini semuanya kalimat biasa. Ini kalimat biasa juga. Ini juga kalimat biasa, berarti kalimat pernyataan ya. Ini kalimat biasa. Ini juga kalimat biasa. Ini juga kalimat biasa. Nah, coba berlatih kita membuat kalimat tidak. Coba. Kalau dulu pakai mana? Pakai apa kalau menidakkan? Laisa, laisat. Coba. Kalau ini misalnya, coba Buya misalnya membaca begini, kalimat positifnya. Al-madrasatu jamilatun. Coba buat negatif. Buat Al-madrasatun laisat jamilatan. Ya. Jadi boleh al-madrasatu laisat jamilatan. Jadi bisa dibuat dahulu al-madrasahnya. Jadi al-madrasatu ya, al-madrasatu. Di sini baru bisa dipakai di sini laisatnya bisa laisat seperti ini. Baru dibuat jamilatan. Ya, jamilatan. Ya. Jamilatan. Pertanyaan lagi, kenapa ini dikasih jamilatan barisnya? Karena jawab negatif. Ada laisat. Laisat. Dan bisa satu lagi, laisatnya di depan. Jadi kalau di depan laisatnya begini tulisannya. Laisat, jadi perempuan juga, jadi laisat dikasih baris bawah. Karena dia ditemukan baris bawah juga. Jadi laisatil, begitu jadinya. Bukan laisat saja dibaca. Jadi laisatil madrasah. Laisatil madrasah tadi ya, jangan mudaris kita buat. Laisatil madrasatu. Tetap. Jangan ini tetap. Sebab yang dirubah laisa ini kan sebutannya nanti. Ini berkebetulan dekat sini, jadi boleh gini nulisnya, boleh gini. Jadi laisatil madrasatu jamilatan. Ya, jamilatan. Nih. Ini dia ya, boleh seperti ini. Jadi ini adalah dalam bentuk negatif. Dalam bentuk negatif. Ya, tadi mau ya. Dalam bentuk negatif ya. Dalam bentuk negatif. Bukan, enggak usah ditekan shift. Biasa aja lurus. Ya. Dalam bentuk sini rupanya bisa. Di sini rupanya. Ya, betul. Itu. Jadi sama. Coba. Jadi ini kan sudah dapat caranya nih. Jadi al-madrasatu laisat jamilatan. Tapi kalau ini yang satu ini sama juga. Jadi laisatil. Itu bedanya tuh. Laisatil madrasatu jamilatan. Coba buat ini menidakkan.
Al-masjidu jamilun. Nah, coba buat negatif. Laisal masjidu Ya, laisal. masjidu jamilan. Cuma yang perlu diperhatikan menulis jamilan bagaimana? Jamilan. Ya, menulis jamilan. Nah, sekarang supaya agak bagus, coba kita ganti. Tidak masjid, kita buat rumah misalnya. Kalau masjid nanti dikatakan kurang baik kan tidak bagus. Nah, coba kita buat misalnya masjid. Al-bait. Ya, kita buat misalnya Rumah. al-bait. Al-bait ya. Coba. Bagaimana kalau menidakkan tadi apanya? Al-baitnya? Laisal baitu. Laisa baitu. Bentar ya. Laisal bait. Ya, laisa ya dipakai. Laisal baitu. Itu dia. Laisal baitu terus apa? Jamilan. Iya. Jamilan. Menulisnya bilang gini. Coba masih ingat kenapa ini dibantu dengan alif di belakang? Karena baris 2. Baris 2. Tapi kalau ini tidak perlu dibantu karena dia undang-undangnya kalau tabulat atau satu lagi kalau hamzah tidak perlu. Itu waktu di pelajaran pertama kan sudah diterangkan juga waktu dalam menidakkan itu, menuliskan baris 2. Nah, coba ini lanjut, coba ini. Ini yang bagus, yang tidak menyinggung perasaan orang lah. Al-kitabu kabirun, buku itu sangat besar. Coba buat, buku itu tidak besar. Bagaimana? Bagaimana? Kitab, laisal kitabu kabiran. Iya. Laisal kitabu, ya. Laisal kitabu, terus apa? Kabiran. Kabiran. Iya. Kabiron. Sekarang kabiran perlu dibantu alif atau tidak? Kabiran perlu. Nah, kemudian menuliskan alif itu disambung dengan ro atau dipisah? Pisah. Itu gunanya kita bisa nulis. Seperti itu dia. Jadi ini dia laisal kitabu kabiran. Kalimat biasa sudah, kalimat menidakkan sudah, lalu kalimat apa lagi? Tanya. Kalimat bertanya. Nah, kalimat bertanya bisa saja kita pergunakan hal ya. Hal kemarin ya, hal. Jadi nanti kalau dituliskan hal seperti ini, hal. Hal madrasatun. Tapi kalau nanti madrasahnya memang apa? Halil madrasah. Halil madrasah. Jadi pakai halil ya. Sama juga laisat tadi, mulanya laisat tapi kena alif lam laisatil. Jadi hal begitu juga karena ini mati, lalu mati maka halil. Jadi halil madrasatu, ya halil madrasatu apa? Halil madrasatu jami apa barisnya? Halil madrasatu jamilatun. Ya, halil madrasatu jamilatun. Ya. Ya, halil madrasatu jamilatun. Ini dipakai seperti ini. Halil madrasatu jamilatun. Halil madrasatu jamilatun. Coba diteruskan lagi. Misalnya halil kitabu, coba. Halil kitabu. Atau seperti atau dipakai a. Apakah? Ya. Berarti kalau a jarang juga dipakai al. Tidak, memang yang lazim dipakai hal ya. Jadi halil kitabu kabirun. Halil kitabu kabirun. Halil kitabu kabirun.
Ya, halil kitabu kabirun. Apakah buku itu besar? Maka setiap pertanyaan seperti ini, kalau ini dijawab, misalnya dijawab, ya, halil madrasatu jamilah, apakah madrasah itu cantik? Dijawab dengan ya. Apa itu jawabnya? Naam. Naam. Ya, naam. Ya, dijawab seperti ini, naam. Begitu. Misalnya halil kitabu kabir, dijawab La. misalnya La. 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 Ya, dijawab dengan la. Bisa seperti itu. Ya, tidak. Baru dijawab apa nyatanya. Inilah kira-kira pelajaran kita itu, maka nanti sebenarnya untuk menidakkan ini belum lazim, cuma supaya dalam image seorang murid mengerti dia bahwa ada kalimat biasa, ada kalimat menidakkan, terus ada kalimat bertanya. Ya, jadi ini pelajaran 2 dari sambungan pelajaran yang kemarin, yaitu yang pokok kalimatnya diingat, pokok kalimatnya adalah nama orang, nama kota, nama benda abstrak, atau nama benda nyata. Kemudian yang perlu diingat, setiap nama benda atau nama benda nyata atau abstrak itu dikasih alif lam. Sedangkan nama orang tidak perlu. Itu makanya kalau kita lihat misalnya seperti ini. Coba ya, ini sebagai penutup pelajaran kita pada pertemuan ini. Misalnya ada bertemu seperti ini di Fatihah, di surat Fatihah, mulai sedikit ya. Alhamdulillah. Terus kalau kita lihat seperti ini, kalau kita lihat, lihat. Kalau ini kan, misalnya kalau ditanya, kenapa Anda berani membaca alhamdu, tidak alhamda, tidak alhamdi? Apa jawab? Karena pokok kalimat. Pokok kalimat. Kemudian cuma lillahi belum belajar modelnya. Kita sebutannya itu masih biasa-biasa, kabirun, jamilatun, seperti jamil. Itu baru, ini enggak, beda nih. Itu makanya kalau sistem bahasa Inggris menurut Buya mengajarkannya, mereka itu sangat teliti, tidak sembarang, tidak mau dia memasukkan kalau belum dipelajari, enggak mau dia kalau dalam reading. Ya, mereka hati-hati sekali. Misalnya ini lagi, satu lagi ya. Misalnya kita dengar kalau sudah masuk waktu sholat, coba kasih baris seperti ini ya. Coba dikasih baris. Coba. Allahu Akbarun. Coba akbarnya jangan dimatikan ya. Coba seperti ini. Allahu Akbarun. Ya. Jadi cuma ini tidak dikasih tanwin, akbaru ya. Nanti ada itu namanya dipelajari menjadi sigat mubalaghah. Itu nanti. Tapi yang jelas dia baris depan juga. Cuma di sini tidak berlaku akbarun. Nah, akbaru coba saja. Jadi pertanyaan, kenapa dibaca Allahu tidak Allah, tidak Allahi? Karena pokok kalimat. Pokok kalimat. Mana sebutannya kalau ini pokok kalimat? Akbar. Iya, akbaru. Itu sebabnya. Jadi inilah contoh perlunya kita belajar bahasa. Jadi dalam sholat kita ungkapkan Allahu Akbar. Boleh mati, tapi kita sudah ngerti akbaru. Jadi inilah pelajaran kedua sebagai sambungan dari pelajaran kemarin. Jadi sudah pola kalimat kita tetap subjek predikat, tapi pelajaran pertama kata penunjuk, pelajaran kedua kata benda. Kata benda itu dibagi-bagi. Ada kata benda berbentuk nama orang, ada kata benda profesi, ada kata benda tok, ada kata benda abstrak. Ya, misalnya seperti nasru. Jadi an-nasru. Itu makanya ada di dalam Al-Quran misalnya seperti ini ya.
ataupun yang bisa disebutkan seperti ini, misalnya kalau an-nasru, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita buat seperti ini. Lihat ya, coba dikasih barisnya terakhir ya. An-nasru. Saya lihat. Nas. Ya. An-nasru. Shot. Lihat. Coba dikasih baris ini apa kira-kira? An-nasru minallah. Ini kan pelajarannya baru ini, belum dipelajari ini. Kalau gini, ini kabarnya, tapi belum dipelajari. Belum dipelajari, maka dimerengkan dulu. Yang dipelajari ini baru. Ini pokok kalimat. Jadi an-nasru, tapi kenapa dibaca an-nasru? Karena pokok kalimat. Kalimat. Baru di sini dibaca memang minallahi. Tapi ini sebutannya sudah berbeda dengan ini. Ini juga lillahi, berbeda juga itu makanya ini belum dipelajari. Jadi kalau di dalam sistem bahasa lain, pengalaman Buya, mereka tidak mau mencampur adukan, tetap hati-hati. Tapi itu makanya mungkin orang Arab karena terlalu pintar, jadi masuk semua, jadi akhirnya payah juga. Jadi inilah pelajaran kita. Insya Allah nanti akan disambung lagi. Diminta untuk ketabahan sehingga nanti menjadi reading, biasaan, bacaan, sehingga banyak membaca, sambil membaca sudah mengerti, itu adalah Al-Quran bacaannya. Itu makanya dengan berulang-ulang baca Al-Quran, kita mengerti mentadabbur makna, baru menjadi pola pandangan hidup yang bagus. Mari berdoa, Allahumma faqihni masing-masing, Allahumma faqihni fiddin, wa'alimni hikmah wa ta'wil. Bisa misalnya wa'alimni lughatal Qur'ani atau wa'alimni lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.